Hal yang paling sederhana teman-teman harus kenali adalah support dan resisten. Ketika di lantai, dia adalah support. Kemudian ketika di atap, untuk state 2 yaitu uptrend. Nah, kemudian untuk state 3 di sini. Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama Academic News, bersama saya Dento. Pada sesi ini, saya akan menyampaikan atau men-sharingkan tentang analisis teknikal. Dan sebenarnya, apa itu analisis teknikal, kemudian seperti apa cara penggunaannya, dan bagaimana cara kita memprediksi harga sebuah saham dari analisis teknikal. Nah, teman-teman bisa lihat di situ, ada orang yang sedang berselancar di laut, kemudian terdapat ombak. Nah, bagaimana peselancar itu dapat menaklukkan ombak tersebut? Begitu juga dengan seorang trader atau investor. Bagaimana kita menaklukkan ombak-ombak yang ada di pasar modal? Lanjut, kita akan membahasnya dalam analisis teknikal. Nah, teman-teman juga harus memperhatikan apa yang diperdagangkan sekarang merupakan cerminan di masa depan. Kemudian semua orang tidak akan tahu harga di masa yang akan datang. Jadi prinsipnya kita di sini akan menganalisis, memprediksi, dan mengantisipasi dengan analisis teknikal. Bagi seorang investor jangka panjang, analisis teknikal dapat membantu untuk menentukan kapan saat waktu yang tepat untuk membeli sebuah saham dan disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian bagi seorang trader adalah analisis teknikal digunakan untuk menentukan saham pilihan yang berpotensi cuan dalam jangka pendek. Dalam analisis teknikal, teman-teman juga harus mengetahui namanya prinsip dasar. Prinsip dasar ini itu apa saja sih? Yang pertama adalah price discount everything. Kemudian yang kedua adalah price fluctuative in trends. Yang ketiga adalah history repeats itself. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama adalah price discount everything. Nah, sebenarnya price discount everything ini apa sih? Jadi teman-teman bisa lihat di sini terdapat berita-berita yang memang negatif. Nah, di sini teman-teman akan melihat nih saham-saham yang didagangkan pasti akan turun. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan situasi berita-berita seperti ini. Jadi ketika ada muncul berita negatif, maka saham tersebut akan turun. Yang kedua adalah price fluctuative in trend. Nah, harga saham biasanya akan bergerak mengikuti suatu tren. Nah, tren di sini kita lihat di sini terdapat ada 3 tren, sideways, bearish, dan bullish. Selanjutnya adalah history report. Nah, history report itu apa sih? Sejarah akan berulang. Jadi kita lihat di sini terdapat satu tren yang memang harga ini akan berulang di masa sebelumnya. Kesimpulan dari analisis teknikal adalah investor belajar untuk mengenali pergerakan harga pasar dengan tujuan untuk mengenali tren di suatu saham dan mendapatkan keuntungan. Sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Pembahasan berikutnya adalah yang teman-teman harus ketahui, yaitu harga bergerak dalam sebuah tren. Dan tren ini bisa naik, bisa turun, dan juga bisa mendatar. Jadi teman-teman bisa melihat di sini terdapat sebuah tren yang memang naik, kemudian disusul dengan tren yang penurunan, dan disusul dengan tren kenaikan kembali. Berikutnya adalah trend channel. Jadi teman-teman di sini harus melihat bahwa ada satu tren yang memang jelas di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini terdapat cycle. Nah, terdiri dari state 1 sampai state 4. Nah, cycle di sini teman-teman bisa lihat tren seperti apa dalam state 1 dan sampai state 4. Kita lihat dalam state 1 di sini berada cenderung pada sideways. Kemudian untuk state 2 yaitu uptrend. Nah, kemudian untuk state 3 di sini sideways dan state 4 yaitu downtrend. Jadi teman-teman harus mengetahui terdapat 3 tren yaitu uptrend, downtrend, dan sideways. Nah, teman-teman bisa membedakan nih untuk sideways seperti apa, uptrend seperti apa, kemudian downtrend itu seperti apa. Kita bahas yuk channel uptrend itu seperti apa.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini terdapat sinyal buy yang memang posisi di bawah, kemudian untuk sinyal sell posisi di atas. Nah, ini cenderungnya dilakukan oleh trader. Ketika trader ingin melakukan buy, maka dia posisinya berada pada channel bawah. Kemudian ketika ingin melakukan posisi sell, maka channelnya berada posisi atas. Berikut adalah contohnya dalam channel uptrend. Nah, ini kita lihat dalam saham Arto yang mana memang berada pada channel uptrend. Nah, teman-teman bisa melakukan posisi buy pada saat posisi di bawah seperti yang memang pada gambar di sini. Kemudian posisi sell-nya itu berada pada puncak, yang mana ini bisa dilakukan oleh trader maupun investor. Selanjutnya adalah channel downtrend. Nah, ini kebalikan dari channel uptrend, yang mana memang channel downtrend ini mengkondisikan bahwa saham ini berada pada penurunan. Teman-teman bisa melakukan posisi buy maupun sell pada saat downtrend juga. Namun, cenderungan di sini adalah downtrend. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada posisi buy, kemudian ada posisi sell. Nah, downtrend ini contohnya seperti ini. Saham Unilever pada saat sekarang mengalami downtrend atau penurunan. Jadi teman-teman bisa melihatnya bagaimana sih downtrend ini, kemudian bedanya dengan uptrend seperti apa. Selanjutnya adalah sideway. Nah, sideway ini tidak memihak kepada dua-duanya, yaitu terdapat naik dan turun. Nah, teman-teman bisa bayangkan di sini saham Adro. Nah, saham Adro di sini adalah posisinya sideway, jadi cenderung naik dan turun. Jadi harga saham masih memantul dari posisi atas dan posisi bawah. Selain itu juga teman-teman harus mengenal namanya support dan resisten. Hal yang paling sederhana teman-teman harus kenali adalah support dan resisten. Nah, contohnya adalah seperti saat ini saya akan menjelaskan. Nah, harga saham bergerak dalam sebuah ruangan, ada lantai dan ada atap. Teman-teman memantulkan bola di sebuah ruangan, dia akan bergerak naik dan turun. Nah, seperti ini. Jadi, ketika di lantai, dia adalah support. Kemudian, ketika di atap, ada namanya resisten. Jadi, bisa dibayangkan ya teman-teman, ada bola yang memang memantul posisi ke atas dan ke bawah. Nah, contohnya dari support dan resisten itu seperti apa? Jadi, seperti ini. Support dan resisten ini bisa disebut juga dengan lantai 1, lantai 2, maupun lantai 3. Dan juga bisa turun dari lantai 3 ke lantai 2 maupun ke lantai 1. Jadi, di sini adalah hal yang terpenting bagi para investor untuk mengetahui support dan resisten. Baik trader maupun investor harus memahami tentang support dan resisten. Selanjutnya adalah overbought dan oversold. Nah, sebenarnya apa sih itu? Jadi, ketika overbuy di sini adalah kondisi ketika harga dinilai terlalu tinggi, dan kemudian oversold adalah kebalikan dari overbuy. Nah, di sini kondisi ketika harga dianalisa secara teknikal cukup murah. Nah, teman-teman bisa lihat ada gambar di sini. Ketika posisi overbuy, teman-teman bisa lihat di titik angka 70. Namun ketika oversold di sini menggunakan titik 30. Jadi terlihat cukup murah di posisi 30 dan terlihat cukup mahal di atas posisi 70. Nah, berikut adalah contohnya dari posisi overbuy. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada saham BBCA. Saham BBCA ini ditunjukkan dengan posisi overbuy di level di atas 70. Kemudian ada namanya posisi oversold. Ketika di sini melihat oversold adalah cenderungnya harga turun, maka inilah yang disebut dengan oversold. Nah, oversold atau jenuh jual dan overbuy atau jenuh beli di sini bisa ditunjukkan dengan namanya indikator. Nah, nanti kita akan belajar bersama namanya indikator. Berikut juga ada contoh dari jenuh jual, yang mana ditunjukkan oleh saham Waskita. Di sini ditunjukkan pada bulan April mengalami jenuh jual. Nah, posisi jenuh jual di sini yaitu di bawah angka 30 dari indikator RSI. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dari indikator tersebut menunjukkan adanya jenuh jual. Nah, teman-teman bisa lihat, dan di sini biasanya para trader atau investor melihat dalam posisi buy-nya. Kesimpulannya adalah dalam menganalisis teknikal harus melihat pasar. Jadi teman-teman harus melihat pasar terlebih dahulu bagaimana untuk menganalisis teknikal.
Yang kedua adalah analisis teknikal berguna untuk identifikasi tren, support, dan resisten. Kemudian yang ketiga adalah rancang money management yang baik untuk berinvestasi saham. Untuk pemula juga, trading jangan terlalu banyak. Lakukanlah mulai dari yang kecil terlebih dahulu. Dengan modal yang minim, teman-teman bisa membeli saham dan juga untuk mencoba trading.